Oke, eh, ini ya, coba dibaca Mm. yang udah aku highlight. Kemudian kalau udah selesai sampai ekonomis, coba dijelasin maksud dari ini, dari paragraf tersebut. Uh, this is Nah, if langsung aja, langsung I dibaca have ini. Develop a habit of reading in your free time. The IELTS. oh langsung ngomong gitu nggak usah disimpulkan tidak usah toh. Oh, ini baca aja lah, Oke karena langsung ini ngomong toh. sekaligus melatih speakingmu gitu loh. Oh, oke. Develop a habit of reading in your free time. The IELTS texts are general academic texts. This implies that they are obtained from sources such as textbooks and specialized magazines and journals. In case you are not familiar with reading such kind of text in English, then you need to start reading them so that you become familiar with the words and language, also with the structure used when you meet them in the exam. The three typical sources for IELTS reading text are the National Geographic, the New Scientist, and the Economic. Okay, now try to tell me about the summary. Okay, this is a summary about if I have habit of reading uh, and I learn a book Oke, or magazine and journal. oke. Eh, Coba I'm not sekarang familiar. bahasa Indonesia Okay. dulu. Ini jika saya memiliki waktu yang kosong untuk membaca ya tentang materi general akademik IELTS, Hmm, em, menggunakan buku kan, uh, magazine itu apa ya? Magazine, surat dan jurnal. Magazine tuh Jika majalah. saya majalah dan jurnal, saya tidak akan familiar dengan membaca bahasa Inggris, dan itu membutuhkan awalan membaca dan membuat saya tuh akan familiar dengan kata-kata tersebut atau bahasa itu menggunakan struktur dan menghadapi soal latihan. Di three typical source di IELTS, tiga tipikal tentang IELTS reading. Contoh dari IELTS reading tuh bisa saya dapatkan begitu kah di di National Graphic dan juga National Graphic kan geografi ya, geografi nasional, Ya, dan nasional. juga beberapa buku saintis itu kan sains lah, dan beberapa Oke. buku ekonomi. Ah, oke, sekarang coba ini ya aku bantu ini apa namanya? Eh, Mm-mm, Betul. Menyampaikan. Jadi dari bacaan ini bahwasanya mm-mm, kita disarankan untuk terbiasa di dalam membaca mm-mm, bahasa Inggris ya. Bisa dari mm-mm, textbook, bisa dari textbook karena di sini di ini dikasih tahu ini namanya kalimat perintah. Develop a habit of reading in your free time. Jadi kita ini disarankan untuk mengembangkan skill reading kita dalam apa ya untuk mengisi waktu luang. Jadi misal kita ini punya waktu luang ya diam-diam coba lihat handphone, kemudian lihat Google, lihat berita yang ada di sini National Geographic.
Kayak gitu. Ini maksudnya tuh seperti itu. Oke, oke. Ya, Jadi membaca di waktu kosong. iya, jadi ini untuk membiasakan mengisi waktu kosong dengan membaca. Oh, supaya tidak familiar gitu kan? Ya, supaya kita familiar karena dikatakan di sini, Oh, supaya oke. Oke. in case you are not familiar with reading such kind of text in English, then you need to start, gitu ya. Dijelaskan ya, ditekankan di sini. You need to start reading them. Them ini kembali ke kind of text. Nah, jadi bacaan-bacaan. Kemudian so, jadi you Oke. become familiar sampai kamu itu familiar dengan bacaan-bacaan tersebut. Jadi walaupun ada Oke. beberapa kata yang nggak tahu maknanya, kadang kita udah tahu maksudnya karena kita udah paham atau Mm-mm. familiar dengan bacaan tersebut. Jadi itu loh intinya dalam reading itu kita paham apa Mm-mm. yang ada di dalam reading, apa maksud dari bacaan tersebut. Walaupun kita nggak tahu nih arti dari satu persatunya nih, tapi kalau kita paham langsung maksud dari paragraf tersebut atau maksud dari kalimat tersebut, itu akan mempermudah kita mengerjakan soal gitu loh. Karena Oke. di IELTS reading itu yang ditekankan adalah pemahaman kita, how you understand the whole paragraph, the whole sentence in the IELTS reading. Jadi gimana kita memahami semua paragraf, semua kalimat di dalam IELTS reading. Walaupun ada beberapa trik, kita nggak harus membaca semua paragraf langsung tahu jawabannya. Misalkan soalnya adalah what is the main idea of the passage? Apa ide utama dalam passage atau dalam paragraf? Ya kita langsung aja lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau di kalimat awal udah ketemu, ya udah berarti itu jawabannya. Kalau belum ketemu, ternyata di kalimat akhir, ya berarti itu kalimat induktif. Yang ide pokoknya berada di akhir. Kalau yang berada di awal-awal kan deduktif ya. Jadi kadang juga ada yang campuran. Uh, Oke. ya campuran itu maksudnya ide pokoknya itu tersirat. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri maksud dari bacaan tersebut. Terkadang seperti itu. Nah, kalau menurutku IELTS itu di dalam reading yang paling terpenting itu adalah kita terbiasa. Terbiasa membaca. Terutama yang udah dijelasin ini, yang saya highlight, the three typical sources. Gitu. Jadi biasanya typical sources, biasanya sumbernya itu IELTS reading itu dari tiga hal. Yang pertama National Geographic, kemudian The Scientist, The New Scientist, dan Economist, The Economist. Ini semua adalah berita ya. Kalau kamu coba di Oh, Google cari The Economist, The New Scientist, National Geographic itu adalah isinya berita, gitu loh. oh, Iya, berita yang ada di dunia eh, ini. Mayoritas sumber oh, itu dari sana. IELTS reading from National Graphic, The New Scientist and Economics. Iya, mayoritas. Bacaan-bacaannya diambil dari sana. Jadi kadang ada bercerita tentang bioluminescent. Kan itu kalau kita nggak biasa membaca, nggak paham. Walaupun orang yang udah inilah bahasa Inggrisnya jago, kalau dia nggak terbiasa membaca ini di National Geographic, New Scientist dan Economist, dia ya nggak paham apa itu bioluminescent. Tapi biasanya di IELTS reading itu nanti dijelaskan di situ apa itu bioluminescent. Biasanya yang paham itu tentu anak anak sains, kemungkinan biologi, kemudian biokimia, dari bahasanya kan seperti itu. Oh, Kalau
orang soshum kemungkinan besar nggak paham. Tapi dengan membaca itu nanti biasanya dia biasa paham. Kalau dia udah terbiasa membaca ini National Geographic, New Scientist, dan The New Economist, The Economist. Jadi ekonomis ini kalau aku tahu berita-berita tentang sosial ya. Kalau New Scientist ini Iya. berita tentang penemuan-penemuan, National Geographic juga Mm-mm. berita tentang keadaan satwa, alam, kemudian keadaan tambang juga kadang dibahas, kemudian renewable energy, energi hijau yang sekarang lagi banyak Oh iya, dibahas. Jadi, energi. ya gimana? Bahas kebanyakan kayaknya yang energi kan? Energi kadang Halo? ada di Ya. National Geographic itu dibahas. Ini berita ya, Oh, kayak Kompas. mm-mm. Kalau di Indonesia tuh kayak Kompas, Detik.com. Cuma ini beritanya dari luar negeri, National Geographic, The New Scientist, and The Ini Economist. ekonomi. Jadi coba Mm-mm. aja kalau diam-diam itu baca ini. Buka Google, baca National Geographic, apa yang ada di situ. Yang disukai aja yang dibaca awal-awal. Science. Ya emang sulit kalau Science. ya misal nggak paham ya, misal ini. Misal yang aku tandai ini eh, Jika tidak familiar dengan membaca toh, nggak, misal menggunakan bahasa Inggris. misal ini, misal para sentence yang aku blok ini ya, yang aku highlight ini kamu kurang tahu maksudnya. Ya ini aja, Mm-mm. cari di Google Translate, kemudian lihat artinya. Oh ternyata kalau diartikan bahasa Indonesia seperti ini maksudnya. Setelah kamu tahu arti bahasa Indonesianya, kamu lihat bahasa Inggrisnya lagi. Oh berarti seperti ini maksudnya. Kadang kan bahasa Inggris artinya nggak selalu sama dengan bahasa Indonesia kan. Iya. Nah itu pentingnya kita memahami the whole sentence atau kalimat secara keseluruhan. Kita nggak bisa memaknai satu persatu kadang. Contohnya, eh, I get it. I get it kan aku mendapatkan ini, tapi dalam percakapan keseharian orang-orang bule itu artinya aku paham. I got it, aku paham. Terus kemudian ya kadang ada juga I grab it. Grab itu artinya ini ya, apa ya? eh mendapatkan, mendapatkan juga. Grab, Mm-mm. grab it fast, segera ini loh. Kadang tuh kita paham di dalam bahasa Inggris, cuma kita nggak bisa menjelaskan dalam bahasa Indonesia kadang. Ada kalimat Iya. kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris yang nggak bisa dijelasin di dalam bahasa Indonesia, tapi kita paham maksudnya. Nah, yang Mm-mm. terpenting itu bukan kita tahu maknanya secara Indonesianya, tapi kita paham maksud dari tulisan tersebut. Itu sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu. Oke. Jadi kamu, misalkan kamu tahu ini ya, such as textbook. Kamu nggak paham ini bahasa Indonesianya, tapi kamu tahu maksudnya ini such as textbook itu seperti buku-buku, contohnya buku-buku. Mm-mm. Tapi kamu sebenarnya nggak paham dalam bahasa Indonesia, tapi kamu tahu maksudnya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting itu kamu tahu maksudnya gitu loh. Dan kamu nggak harus tahu Oke. bahasa Indonesianya. Oke. Jadi dalam belajar bahasa tuh sebenarnya seperti itu. Kita paham bahasa yang kita pelajari walaupun kita tidak bisa menjelaskan secara bahasa ibu kita atau menggunakan bahasa Indonesia kita. Jadi mempelajari bahasa itu seperti itu. Kita nggak masalah, nggak bisa menerangkan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia. Yang penting kita tahu maknanya atau maksud dari bahasa yang kita pelajari. Contohnya bahasa Inggris, karena sering banget arti tidak sesuai maksud di dalam bahasa Inggris. Mm-mm. Nah, itu kita bisa tahu maksudnya dari mana? Ya dari membaca, dari nonton film, dari nonton video-video di YouTube, TED Talks, BBC, dan lain sebagainya. IELTS Advantage, seperti itulah. Lama-lama kamu akan Oke.
Karena aku belajar pun tuh nggak merasa belajar. Ya kalau diem, ya coba lihat YouTube, TED Talks, BBC, berita-berita dari Britain Broadcast itu, berita-berita dari UK, atau berita-berita dari Mm-mm. Amerika, atau berita-berita dari ABC News. ABC News itu dari Australia. Dengan seperti itu, Okay. kita ini terbiasa gitu. Nggak terasa kalau belajar. Jadi seperti itu. Okay. Ya sedikit demi sedikit lah. Ya mungkin aja sekarang ini nonton video bahasa Inggris 15 menit, besok 15 menit, besoknya 20 menit. Ya bertahap aja. Aku aja Okay. aku aja masih sering kalau mau tidur itu ini apa eh, play di YouTube itu informasi tentang bahasa Inggris, bisa aja dari bisnis, dari lain-lain yang aku sukai. Biasanya aku mendengarkan bisnis. Kadang Elon Musk atau dengan siapa conversation, Um, ya udah mm-mm. itu aku play, kemudian HP-nya aku taruh agak jauh, ya udah aku tidur gitu. Jadi nggak kerasa aja kalau kita ini dikelilingi oleh apa bahasa yang ingin kita kuasai. Itu lama-lama juga menajamkan listening kita gitu loh. Mm-mm. Jadi untuk membangun habit itu seperti itu. Kemudian jangan handphone format ganti dalam bahasa Inggris, catatan dalam bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Okay. Aku pun nyatet apapun di handphone pakai bahasa Inggris gitu ya. Catatan harian atau catatan apa mungkin ya. Kayak ini Mm. catatan kos Masita ini 12 November to 12 Desember. Ku catat dalam bahasa Inggris di note di handphone. Jadi ya udah kita karena kita ingin menguasai bahasa Inggris, ya kita harus kelilingi kehidupan kita dengan bahasa itu. Entah nonton di YouTube, Mm. yang banyak itu kan di YouTube sumbernya. Yes. Kemudian yang kedua kita baca, baca bisa kalau kamu tertarik dengan stock market, financial statement, Yes. sebagainya, kamu bisa baca di situ karena sumber-sumber dari luar lebih banyak, lebih luas. Banyak juga yang belum Okay. tersebar di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Yes. Oke, jadi maksudnya dari bacaan ini seperti itu ya, kita disarankan untuk Mm-mm. menggunakan use your free time properly. Gunakan waktu luang Anda dengan bijaksana, wisely. Ya disarankan kita untuk familiar dengan bahasa Inggris karena kita ingin menguasai bahasa Inggris. Di sini udah dikatakan tadi, you need to start reading. Anda harus segera Mm-mm. baca. Nggak bisa kalau Anda nggak terbiasa membaca, kemudian ingin dapat skor IELTS reading bagus, nggak bisa, Yes. nggak bisa, walaupun I will change. Yes, I will change myself. ya, and you have to focus on your uh, progress and Yes. don't worry about the people progress. You Mm-mm. have to compare with them. Jadi kamu hanya fokus saja ke diri kamu sendiri. Kamu nggak usah melihat orang lain. Itu intinya belajar sih. Terserah orang lain. Okay. Yang penting kamu fokus sendiri. Entah membaca, entah apa. Itu nanti apa ya? Habit itu lama-lama ada itu. Okay. Kita bisa menajamkan dari video, kita menajamkan listening, kemudian dan juga speaking. Karena di video kan kita bisa nirukan. Kayak Okay. eh, apa namanya ya, quick time of rule. Kalau quick time quick rule of thumb itu adalah ringkasan singkat, tapi secara kalau diartiin satu persatu sebenarnya artinya nggak seperti itu, tapi maksudnya adalah seperti summary, tapi ditulis quick rule of thumb, padahal Quick. itu sama dengan summary.
Nah, itu loh bahasa itu Oke, banyak sinonim ya. Jadi kamu oke. harus belajar sinonim. Uh, sinonim. Sinonim di dalam bahasa Inggris itu penting banget, krusial ya. Nah, krusial Yes. krusial itu penting, important juga penting, kemudian vital juga penting. Nah, di dalam menguasai Why? kamu harus bisa menguasai beberapa persamaan atau sinonim dan perlawanan. Kayak ini. Oh, antonym. Ya, crucial, vital, important, kemudian banyak. Jadi di This dalam, is a crucial. Okay, this is a crucial or vital or important. This is sama. ya, crucial sama dengan vital sama dengan important. Itu artinya sama, yaitu penting. Terkadang, Oh, oh. ya, terkadang di dalam IELTS reading itu nanti soalnya di reading itu ada misal ya, eh, ini, the sky is crucial. The sky is crucial in atmosphere. Nah, Sky, kemudian sky. di soal, di soal, Uh, di soal ditanyain apa, mm-mm. what is the The important in atmosphere? Nah, kadang di soal seperti itu, di bacaan krusial, di soal important. Padahal artinya sama-sama, sama-sama penting. Apa yang terpenting di atmosfer? Misalkan ya, seperti ini. Krusial di pertanyaan important. Kalau kita nggak tahu para phrase atau sinonim, para phrase itu ini ya, mengubah frasa yang memiliki arti yang sama. Itu sangat dibutuhkan juga di dalam writing nanti itu, dalam menulis itu. Soalnya di soal nanti di writing itu soal soalnya atau pernyataannya demikian, kita harus mengubah dengan tulisan yang berbeda tapi dengan maksud yang sama. The, okay, the different sentence, but have the same meaning. Jadi beda secara kalimat tapi memiliki makna yang sama. Nah, itu pentingnya kita mengetahui sinonim-sinonim atau padanan kata, kata yang memiliki arti yang sama gitu. Dan juga perlawanan. Jadi itu penting banget di dalam meningkatkan skor IELTS kita. Itu khususnya reading ya. oh, Itu. writing, reading or speaking. Ya, semua connected. Four Oh, subtests is connected. Jadi 4 tes ini adalah terkoneksi. Kita nggak hanya bisa fokus ke speaking, nggak hanya bisa fokus ke reading, nggak hanya bisa fokus ke writing, nggak bisa hanya fokus ke listening. Karena ini semua hmm. berkaitan. Kita menguasai bahasanya, ya kita bisa mengerjakan semuanya. Jadi yang terpenting Okay. kita paham maksud dari sentence, kalimat, Escape. dan paham maksud dari paragraf. Makanya di skor PISA, eh, di skor PISA Indonesia kan nilainya kurang bagus ya. Di dalam skor Yeah. membaca itu yang dinilai adalah bacaan, kemudian siswanya paham nggak isi bacaan. Itu yang dinilai di skor PISA yang kita tahun ke tahun ini jeblok skornya ya. Entah nomor 4 dari belakang dari seluruh negara yang ikut berpartisipasi. Kalau yang aku tahu akhir-akhir ini, karena banyak sekali siswa itu yang bisa membaca, nggak paham maksudnya.
Aku pun udah ngajar Oh, mahasiswa lumayan banyak, menemukan hal itu sangat banyak sekali dialami oleh siswa-siswa. Mereka bisa membaca, but they cannot understand what is the meaning of the sentence and the whole paragraph that they have read, yang mereka baca. oh, mm, Jadi dalam mempelajari bahasa ya kita harus tahu maksudnya. Arti per arti itu penting ya. Kalau untuk bicara secara informal dalam kehidupan sehari-hari, no problem. Without grammatical accuracy, mm, no problem. Dalam speaking sehari-hari ya, entah dengan bully, interview mm, apa, nggak terlalu masalah. Tapi kalau dalam IELTS speaking itu nanti dinilai. Ada namanya lexical resource, gimana kita memilih kata yang kita gunakan luas enggak dari berbagai bentuk, dari kalimat majemuk, kalimat setara dan lain sebagainya itu nanti juga dinilai di IELTS speaking. Jadi ya semua terkonek, semua berkaitan. Kalau kita mempelajari ini, misal mempelajari ini IELTS reading ya, kita harus paham maksud mm. dari kalimat dan semua paragraf. Itu nanti juga akan mempengaruhi kecepatan kita dalam membaca perintah di listening. Soalnya di listening itu kan kita mendengarkan sekaligus membaca. Membaca itu Iya, waktunya sedikit sekali di listening itu. Bisa 15 detik atau iya, berapa gitu setiap soal. yes, very difficult. Nah, memang apa ya? IELTS IELTS ini adalah tes bahasa tertinggi dalam bahasa Inggris. Ya sama dengan kayak A-level gitu. Kalau di luar luar negeri ya. Ya intinya adalah Yes, menguji pemahaman kita terhadap bahasa yang meliputi 4 subtes ya, writing, reading, listening, dan speaking. Semua akan terkoneksi. mm, Ketika kamu menguasai banyak vocabulary, kosakata di dalam bahasa Inggris, kamu akan lebih mudah dalam memahami bacaan. Sekaligus kamu akan lebih mudah berbicara atau speaking karena kamu udah banyak tahu tentang vocab atau ini apa namanya kosakata. Nah, kalau kamu nggak punya banyak vocabularies kan ngomongnya terbatas, bingung. yes. Nah jadi Kadang juga malu, nggak percaya diri. iya ter- eh, Jadi saya kayak kaku. iya Kadang kayak gimana? ya benar karena kita tidak terbiasa karena Mas kita tidak terbiasa. Kadang Mas kita paham apa yang aku omongin dalam bahasa Inggris tapi untuk ngucapin Nah, sendiri nggak bisa karena nggak terbiasa. nggak bisa. Itu kan karena semua harus Iya, harus dibiasain. Untuk mungkin Mas Sita bisa ini sih ngebuat video aja sehari itu 1 menit ngomongin apa terserah Mas Sita dalam bahasa Inggris oke, di video sendiri. Nanti dilihat tuh hari ke hari semakin bagus nggak ya cara bicaraku. oke, Cara bicaraku semakin bagus nggak ya? Ya random aja ngomongin teknologi kayak atau okay today I'm gonna talk about technology. I think this is very impactful in our daily life and extra. Ya seperti itulah. Random aja. oke, Ngomong aja terserah mau ngomong apa kayak ya terserah. Kan orang nggak tahu kita ngomong sendiri kok. oke, Jadi untuk membuat apa ya untuk membangun habit itu cukup sulit tapi tidak mustahil. Bisa lah, itu ya. Ada yang ditanyain dari sini? oke. Ini masih satu chapter padahal ya. Ntar kita ini ya, Ya, kita coba latihan karena kita waktunya masih ada 45 menit. oke. Cukup panjang. Kemudian yang kedua adalah fokus Mm, ya. You focus, your focus should be on the text first. Nah, kayak ini kita nggak perlu paham ini subjek, ini verb, ini atau apa.
Yang penting kita tahu maksudnya bahwa fokus kita harus pada teks. Then On the the question. question. Jadi ini ya, lihat teks dulu sekilas, kemudian baca pertanyaannya. Only if you have a good understanding of the text, you can answer the question more precisely and effectively. Jika kamu memiliki pemahaman yang bagus tentang teks tersebut, kamu akan gampang, lebih precise, presisi, dan efektif dalam menjawab itu lebih cepat dari waktunya. Misal, kamu udah terbiasa nih baca di National Geographic di handphone. Kemudian ketika tes ternyata ada tema, misalkan kamu udah baca tentang renewable energy, energi terbarukan di National Geographic, kemudian di tes dia muncul dan kamu udah membaca itu, otomatis di reading kamu udah familiar dengan bacaan tersebut. Jadi kamu udah langsung bisa ini langsung bisa membaca soalnya. Soalnya Oke. baca sekilas isinya kamu biasanya udah langsung bisa paham karena kamu sebelumnya udah baca di National Geographic. Seperti itu ya. Nah, yang paling terpenting ini dalam IELTS reading jangan gunain logika tentang yang disampaikan. Kenapa? Karena ini dalam IELTS reading jangan gunain logika tentang yang disampaikan di IELTS reading, di bacaan. Misalkan ya, bacaan tersebut mengatakan bahwa mangga itu mengandung vitamin A. Padahal kamu tahu secara biologi mangga itu nggak mengandung vitamin A. Itu jangan kamu gunain di dalam IELTS reading. Kamu harus mengikuti bacaan yang ada di IELTS reading. Entah itu sesuai fakta atau enggak. Pokoknya sesuai aja yang disampaikan di IELTS reading. Jangan sampai gunain logika kita. Nanti Oke, saya kadang gunakan. Kalau nggak masuk akal berarti soalnya ngawur. Jadi ya, soal di dalam IELTS itu nggak semuanya scientific proof. Nggak semuanya itu hasil dari riset yang udah diverifikasi. Karena itu fungsinya adalah untuk menguji pemahaman kita terhadap bacaan, bukan menguji logika kita terhadap pengetahuan. Itu ya yang perlu di... Kalau pengetahuan berarti di speaking tuh sama. enggak, Iya. di dalam tes bahasa ini, IELTS ini, bukan menguji tentang keilmuanmu terhadap sesuatu secara scientific proof yang udah terbukti secara scientific, secara ilmiah, tapi menguji pemahamanmu terhadap apa yang disampaikan dalam bacaan, dalam apa namanya, listening, writing, dan speaking. Gitu ya. Jadi ini mengikuti apa yang ditulis dalam bacaan. Jadi diingat nih, kadang ada orang menggunakan logika dalam tes IELTS. Ya salah lah kalau dia menjawab mangga itu mengandung vitamin A. Dijelasin di readingnya ini IELTS mangga mengandung vitamin A. Padahal kamu tahu secara biologi mangga itu mengandung vitamin C. Terus kemudian kamu jawab vitamin C, ya salah lah, karena kan nggak mengikuti bacaan di IELTS. Jadi itu ya, itu yang perlu ditekankan banyak orang. Itu keliru gitu. Mereka menggunakan logika dan pengetahuannya, padahal nggak boleh. Yang harus diikuti adalah ya udah bacaan yang di ini di IELTS reading ini. Oke, aku kirim ini ya, aku kirim soal IELTS reading, kemudian coba dikerjakan. Ya ini ya, yang nomor 3 kita langsung saja be able to categorize, skimming, scanning,
structure, kemudian overview, similar phrases, berkaitan tentang padanan kata tadi, nomor 8, sinonim, stop panik, jangan Mm-mm. ketika mengerjakan soal. Untuk tidak panik itu harus terbiasa. Nggak bisa tiba-tiba ngambil air kemudian nggak, ya tentu panik lah kalau nggak persiapan. Kemudian yang ke nomor 10 Oke. adalah pengaturan waktu. Jadi itu sekilas tip, coba sekarang ini kerjain nomor 1 sampai nomor 5 aja. Aku kirim ke WA soalnya ya. Waktunya Oh, kayaknya saya salah salah. waktunya Oke, waktunya 10 menit. berapa? Waktunya 10 menit ya. 11 menit. Oke. Ya, 5 soal aja. 5 soal aja. Aku ingin mengetahui pemahamanmu bagaimana secara sekilas. Oke. Tapi bisa tuh dibuka HP bersamaan dengan Zoom. Gimana? Bisa kayaknya. Bisa kalau dibuka PDF-nya bersamaan dengan Zoom terbuka nggak apa-apa tuh. Bisa, bisa. Oke. Udah kekirim ya? Oke, udah. Saya baru mau buka nih. Kayaknya susah deh nih. Mm. Waktunya 10 eh ya 11 menit lah, 11 menit ya sampai 7.20. Oke, Belum bro, kok susah belum sudah nih. nomor 1 sampai 5 aja. Allahu Akbar la ilah. Waktunya Mas apa yang mau dikerja? Saya baru lihat saya sudah pusing. Mana mau dikerja nih? Nomor 1 sampai nomor 5. iya. Saya pusing, jelaskan dulu. Eh, Apa maksudnya coba ini? aja, coba aja. Nanti kita bahas bersama, oke? Ah, kayaknya salah semua. Aku ini nggak tahu ini muasram gitu. Apa ini? Coba aja, coba nomor satu Maksudnya sampai section A, nomor 3 dah. nomor 1 sampai nomor 5. 3, satu. Oh, maksudnya section A itu taruh di mana begitu? Gimana? Eh, section A ini maksudnya taruh di bagian mana? Di bagian bagian ke 1, kedua, ketiga begitu. Sampai ke 9. Gini gini. Enggak, itu disuruh menjawab nomor 1 sampai nomor 5 itu mengikuti passage atau mengikuti ini apa namanya? Bacaan. Nah, dari soal Bacanya mana? tersebut, dari soal tersebut